Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan juga rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman dalam hidup kita. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Anggita Reza Putri, NIM 19613135, jurusan Sejarah Peradaban Islam, kelas 5A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah filsafat sejarah yang diampu oleh Profesor Dr. Toto Soeharto, SAG, MAG. Pada pembahasan filsafat sejarah kali ini akan membahas tentang sumber sejarah. Nah, sumber sejarah, apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah sering diartikan semakna dengan data sejarah. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang berarti bahan-bahan keterangan. Setiap kesaksian sejarah atau segala objek yang dapat memberikan keterangan tentang sejarah manusia dapat dikategorikan sebagai sumber sejarah. Usaha sejarawan dalam rangka memilih dan mengumpulkan data sejarah disebut dengan heuristik. Nah, heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti memperoleh. Heuristik adalah suatu teknik atau seni. Ia bukanlah suatu ilmu karena tidak mempunyai aturan-aturan umum. Heuristik lebih merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, memerinci, dan mengklasifikasikan bibliografi. Nah, apa saja kategori sumber sejarah? Yang pertama, sumber sejarah dari segi urutan penyampaian dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Primer adalah apa yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan sekunder apa yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Sumber primer, data pengalaman pribadi atau kesaksian langsung dalam penelitian sejarah disebut dengan dokumen insani, human document, atau dokumen pribadi, personal document. Sumber ini merupakan bagian yang paling objektif karena ditulis berdasarkan apa yang dialami oleh pelaku. Dokumen insani lebih ditekankan kepada aspek sosiologi pengarang, sedangkan dokumen pribadi lebih ditekankan kepada aspek psikologinya. Dengan demikian, dalam bidang sejarah, kedua dokumen itu digunakan dalam arti yang sama. Kemudian sumber sekunder. Kebanyakan buku dalam penelitian sejarah adalah sumber sekunder. Meskipun demikian, seorang sejarawan tidak akan mempersoalkan apakah sumber sejarahnya itu primer atau sekunder jika hanya terdapat satu sumber. Jadi tidak ada pembanding. Sumber sejarah berdasarkan bahannya terbagi kepada tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis secara sederhana dapat disebut dengan dokumen. Sumber tidak tertulis dapat mencakup artefak dan sumber lisan. Jadi seperti wawancara. Kritik sumber sejarah. Nah, kita masuk ke kritik sumber sejarah. Kritik sumber sejarah disebut juga verifikasi atau
keabsahan sejarah. Kritik sumber sejarah mesti dilakukan para sejarawan terhadap sumber-sumber tertulis. Kritik sumber ini merupakan syarat mutlak bagi setiap sejarawan yang hendak menulis karya sejarah. Kategori kritik sumber sejarah. Ada dua, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal, usaha untuk menentukan keaslian, otentisitas atau otentik sumber dengan mencari jawaban kapan, di mana, siapa, dari bahan apa, dan apakah sumber itu dalam bentuk asli atau bukan. Kritik eksternal lebih menekankan kepada unsur fisik sumber yang digunakan. Kemudian kritik internal, usaha untuk mengenali materi atau isi sumber. Kritik ini berkaitan dengan kesahihan, kredibilitas sumber, apakah dapat dipercaya atau tidak. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan mengenai sumber sejarah. Banyak yang masih perlu diulas lagi mengenai sumber sejarah. Jadi semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya bisa menyampaikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.